Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Fajar di sini. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini ingin membicarakan suatu hal dari kelompok kami tentang makalah yang akan kami bagi-bagi dengan anggota kelompok. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama adalah Muhammad Aulia Rahman. Yang kedua, Layyin Shihab. Yang ketiga, Nazifah Syarif dan Syaili Farhati. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, kita masuk ke sesi selanjutnya. Negosiasi merupakan suatu proses untuk mencari solusi atas masalah melalui diskusi langsung antara pihak-pihak yang terlibat dengan tujuan mencapai kesepakatan yang diterima oleh para pihak tersebut. Berdasarkan definisi ini, negosiasi lebih dipandang sebagai sebuah seni dalam mencapai kesepakatan. Selanjutnya adalah unsur-unsur negosiasi. Unsur-unsur negosiasi ada 4. Yang pertama adalah pihak yang terlibat. Negosiasi melibatkan 2 pihak atau lebih yang memiliki perbedaan atau konflik baik individu, perusahaan, atau kelompok. Yang kedua, kepentingan dan tujuan. Negosiasi membutuhkan pemahaman mendalam tentang kepentingan masing-masing pihak yang mencakup ekonomi, hukum, dan faktor lain. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan efektif sangat penting dalam negosiasi. Yang keempat adalah kompromi dan kesepakatan. Kesepakatan yang tercapai harus memenuhi kepentingan semua pihak. Selanjutnya adalah tahap-tahap negosiasi. Tahap negosiasi ada 4. Yang pertama, persiapan, pembukaan, eksplorasi, penawaran, dan penutup. Mekanisme negosiasi. Teknik bernegosiasi yang baik. Beberapa bentuk teknik negosiasi yang dikenal selama ini antara lain: pertama, teknik negosiasi kompetitif. Pertama, diterapkan untuk negosiasi yang bersifat lot. Kedua, mengajukan permintaan yang tinggi di awal negosiasi. Ketiga, menjaga tuntunan tetap tinggi sepanjang proses. Selanjutnya, ada teknik negosiasi kooperatif. Pertama, dia menganggap negosiator lawan sebagai mitra bukan musuh. Kedua, para pihak saling menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama, dan mau bekerja sama. Selanjutnya, tujuan negosiator adalah penyelesaian sengketa yang adil berdasar analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas. Selanjutnya ada teknik negosiasi lunak atau solve. Pertama, menempatkan pentingnya hubungan baik antara pihak. Kedua, tujuannya untuk mencapai kesepakatan. Ketiga, memberi konsekuensi untuk menjaga hubungan baik. Selanjutnya ada teknik negosiasi keras atau hard. Pertama, negosiasi ini negosiator lawan dianggap sebagai musuh. Tujuannya adalah kemenangan, menuntut konsekuensi sebagai persyarat dari hubungan baik. Nah, selanjutnya juga ada teknik negosiasi interest based. Pertama, sebagai jalan tengah antara soft dan hard. Kedua, mempunyai 4 komponen dasar, yaitu people, interest option, atau solution, and objective criteria. Selanjutnya ada regulasi negosiasi. Regulasi negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Regulasi yang mengatur tentang negosiasi dalam alternatif penyelesaian sengketa terdapat di pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengacu pada prosedur penyelesaian sengketa melalui negosiasi sebagai opsi alternatif. Berdasarkan pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan. Selain konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli. Selanjutnya ada dampak hukum negosiasi. Ada beberapa dampak yang muncul melalui penyelesaian negosiasi, yaitu pertama, kerahasiaan proses. Hasil kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melalui negosiasi
tidak boleh dipublish kecuali berdasarkan kemauan dari kedua belah pihak yang sepakat. Kedua, kekuatan mengikat kesepakatan. Hasil negosiasi adalah bentuk perjanjian tertulis yang bertindak sebagai hukum yang mengikat bagi mereka yang berjanji dan harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh pihak-pihak. Hal ini bertujuan agar memiliki kepastian hukum dan kekuatan untuk mengikat para pihak kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Ketiga, penghematan waktu dan biaya. Penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga, hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa sehingga penyelesaian bersifat win-win solution yang menguntungkan kepada pihak yang bersengketa dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Biaya yang dikeluarkan hanya diarahkan untuk Selanjutnya macam-macam negosiasi. Menurut formalitasnya, negosiasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, negosiasi formal, yaitu negosiasi yang diatur dengan resmi mengenai topik, tempat, waktu, orang. Negosiasi seperti ini biasanya menyangkut bisnis, sosial, dan politik. Yang kedua, negosiasi non-formal, yaitu negosiasi yang tidak diatur dengan resmi. Yang ketiga, menurut lingkupnya negosiasi dibagi menjadi yang pertama negosiasi bisnis berupa yang pertama negosiasi penjualan, negosiasi pembelian, negosiasi kerjasama, dan negosiasi manajemen. Yang kedua negosiasi politik dan sosial meliputi negosiasi koalisi dan kerjasama, negosiasi konflik, negosiasi dukungan pemilihan. Menurut waktunya negosiasi dibagi menjadi yang pertama negosiasi dengan waktu terbatas, yang kedua, negosiasi dengan waktu yang tidak terbatas. Menurut jumlah yang terlibat, negosiasi dibagi menjadi negosiasi 4 mata. Negosiasi ini hanya dilakukan oleh 2 orang saja. Yang kedua, negosiasi berkelompok. Negosiasi ini melibatkan banyak orang dan kadang-kadang melibatkan banyak pihak. Negosiasi dan memujuk. Ada 4 cara kita memperoleh apa yang kita butuhkan dan inginkan. Dengan membuat atau memproduksi sendiri, dengan merampok atau mencuri, dengan meminta, dengan pertukaran. Ya, untuk karakteristik situasi negosiasi itu yang pertama adalah terdapat 2 atau lebih para pihak. Yang kedua, terdapat konflik kebutuhan dan keinginan antara 2 pihak atau lebih. Yang ketiga, para pihak bernegosiasi dengan pilihan. Yang keempat, ketika kita bernegosiasi, kita mengharapkan proses memberi dan menerima. Yang kelima, para pihak lebih suka bernegosiasi dan mencari kesepakatan daripada melawan secara terbuka. Ya, tujuan negosiasi. Ada beberapa tujuan negosiasi. Yang pertama yaitu menjual produk atau gagasan. Kedua, mempelajari tawaran klien atau seseorang. Ketiga, menawarkan sesuatu solusi permasalahan. Yang keempat yaitu menyelesaikan suatu permasalahan. Itu adalah tujuan dari negosiasi. Kelebihan dan kelemahan dalam negosiasi. Negosiasi memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, mengetahui pandangan para pihak lawan. Yang kedua, kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan. Yang ketiga, memungkinkan sengketa secara bersama-sama. Yang keempat, mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang kelima, tidak terkait kepada kebenaran fakta atau masalah hukum. Yang keenam, dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu. Kelemahan utama dalam penggunaan cara ini untuk menyelesaikan sengketa adalah pertama, ketika posisi kedua pihak tidak seimbang, salah satu pihak memiliki kekuatan lebih sementara pihak lainnya lebih lemah. Dalam situasi ini, pihak yang lebih kuat bisa menekankan pihak yang lebih lemah. Hal ini sering terjadi ketika dua pihak berusaha menyelesaikan sengketa mereka melalui negosiasi langsung. Kelemahan kedua adalah proses negosiasi yang seringkali berlangsung lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Hal ini terutama disebabkan oleh kompleksitas masalah yang timbul di antara kedua pihak. Selain itu, jarang ada ketentuan yang mengatur batas waktu bagi penyelesaian sengketa melalui negosiasi tersebut. Kelemahan ketiga adalah ketika salah satu pihak terlalu kaku dalam pendiriannya, kondisi ini bisa membuat negosiasi menjadi tidak produktif. Jar.
closingan dulu. Oh iya, maaf bang. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.